Ya. Selamat siang. Ini saya Fisal Manafel selaku Presiden Mahasiswa bersama dengan teman-teman mahasiswa pada umumnya dan juga pengurus BEM dan juga DPM. Hari ini melakukan aksi demonstrasi. Aksi ini kita buat karena kita menilai bahwa surat keputusan yang dikeluarkan oleh Rektor yang terkumpul pada tanggal 30 yang lalu itu cacat secara administrasi malah administrasi. Oleh karena itu kita datang untuk meminta beliau untuk menyampaikan kepada kita semua, kepada teman-teman mahasiswa ormawa dan juga para masyarakat luas yang sudah terlanjur beredar tentang hari ini supaya memulihkan nama baik Yakan Kupang. Tapi hari ini kita datang, kemudian Bapak Rektor tidak ada di tempat. Informasi bahwa Bapak Rektor masih ada di Alor. Nah, dan kalau kawan-kawan melihat bahwa di belakang kita mengambil sikap untuk mensegel. Kenapa? Karena menurut komunikasi yang saya komunikasikan kepada Rektor harusnya sudah ada kemarin. Tapi entah karena kondisi cuaca bagaimana, saya juga tidak tahu informasi lainnya. Tapi per hari ini dikatakan bahwa beliau belum ada di tempat ini. Dan kami sangat kecewa sekali sehingga kami melakukan aksi ini. Dan ini sebenarnya sangat memalukan ketika hal ini sampai indikasi ini terjadi. Dan kami juga turut prihatin. Kami ingin pemulihan nama baik. Jadi kami hanya mau bertemu Rektor untuk menyampaikan tentang poin-poin tuntutan kami. Tapi beliau tidak ada. Poin tuntutan seperti apa? Ya, poin tuntutan itu ada 4. Yang pertama itu menolak keputusan Rektor terkait dengan penelitian WR2, WR3 dan juga dengan FISKK yang dilakukan karena kami menilai secara sepihak. Ya kalau merasa tidak sepihak, silakan sampaikan kepada kami semua, kepada semua media, kepada masyarakat pada umumnya. Kemudian kami mendesak Rektor untuk memberikan penjelasan yang tadi sampaikan kepada seluruh civitas akademika, kepada semua kepada ketiga pihak, ketiga korban yang kalau kami klasifikasi yang kami merasa mereka korban dan juga kepada masyarakat dan TTI pada umumnya. Kemudian kami menuntut untuk pencabutan apabila tidak bisa mempertanggungjawabkan surat keputusan tersebut, maka mencabut dan merevisi, kemudian mengembalikan mereka kepada posisi mereka masing-masing sesuai dengan apa yang semestinya. Itu urusan kepentingan kami serahkan kepada mereka saja. Kemudian kami mendukung apabila dalam hal ini tidak terselesaikan, kami mendukung upaya hukum dari ketiga korban ini untuk menentukan prosedur secara hukum. Apapun itu kami mendukung. Tapi kami sebagai ormawa kami terus kawal hari ini. Dan hari ini kalau kami tidak mendapatkan apa yang kami harapkan dan kami memberi Bapak Rektor waktu 2x24 jam untuk menyelesaikan semua. Kalau tidak, kami akan bersama dengan aliansi yang lain akan melakukan aksi yang lebih lagi, karena mungkin Bapak Rektor berpikir bahwa suara kami masih kecil, sangat kecil, karena kami hanya ingin kondusif saja, makanya kami hanya beberapa saja. Tapi kalau Bapak Rektor tidak mau melihat itu, kami akan lebih besar lagi. Yang bukan hanya organisasi Cipayung Place, bukan hanya lokal, bahkan elemen masyarakat pun. Bahkan kalau dari pihak gerejawi apa segala macam, kami persilakan. Tapi pada intinya bahwa kami tidak berpihak pada gereja demit apa segala macam, suku kami tidak. Tapi kami hanya murni kepada SK itu. Kalau SK itu dikeluarkan dengan regulasi yang tepat dan mereka bertiga memenuhi syarat untuk harus diberhentikan, justru kami berdiri paling depan untuk mendukung Bapak Rektor. Kami akan berdiri paling depan. Tapi kalau tidak, kami juga berdiri paling depan untuk melawan itu. Karena kami ingin kampus ini lebih baik ke depannya. Jika tidak merespon beberapa tuntutan sikap itu, sikap apa yang dilakukan oleh BEM-BLM? Kita tentu akan menghimpun semua masa lagi. Tentu akan menghimpun masa dari semua elemen yang ada, secara organisatori, secara kebudayaan, secara apapun. Kita akan menghimpun untuk lebih mengeraskan suara lagi, karena rupanya Bapak Rektor tidak peduli dengan kami, sehingga kami butuh masyarakat pada umumnya untuk membantu kami mahasiswa untuk menggerakkan ini. Kalau memang Bapak Rektor merasa bahwa mahasiswa tidak cukup untuk menyuarakan ini dan beliau tidak mau, pasti kami akan menolak. Ya, terkait pemberhentian, mengenai tiga pejabat yang ada di IAKN, itu apakah permintaan mahasiswa diaktifkan kembali atau bagaimana? Ya, sesuai dengan tuntutan kami bahwa kalau memang memenuhi syarat, maka kami mendukung untuk dipecat, diberhentikan langsung. Tapi ketika tidak, maka kami menuntut untuk dikembalikan sesuai dengan apa yang semestinya, sesuai dengan aturan-aturan kepegawaian apa segala macam. Kami di BEM ketika memberhentikan orang, kami melakukan evaluasi, kami melakukan teguran secara tertulis, kemudian kita evaluasi rapat lengkap, hasil kesepakatan pecat, sudah kita pecat, kita POI ke lain.
Itu kita di BM. Tapi mungkin direktorat lain kami tidak tahu. Oh, jadi ini SK yang dikeluarkan tanpa ada peringatan, tanpa ada surat peringatan, lisan maupun tulisan ya? Ya, kami sudah mengonfirmasi kepada ketiga belah pihak dan iya, mereka memang belum mendapatkan hal itu, baik teguran secara lisan, tertulis, apalagi dievaluasi. Itu tidak pernah dilakukan. Nah, entah mungkin bagaimana itu kami tidak tahu. Maka dengan atas dasar itulah kami berdiri di sini. Berarti dianggap penyelewengan apa ya? Besar. Jabatan ya? Iya. Dan itu sepihak. Oleh. Bahkan kalau biasanya kan SK yang kita tahu itu biasanya ada paraf-parafnya. Tapi dalam ini tidak ada paraf. Tidak. Sudah ada upaya untuk bertemu dengan rektor dengan pendekatan kepada tadi saya lihat ada dekan satu ada Ini yang lucu. Ini izin saya ketawa dulu sebentar. Kenapa? Karena tadi kita usaha untuk lobby. Dan kita sebenarnya lobbynya sudah berhasil. Bahwa kita harus menunggu di jam sekian untuk kita bisa melakukan lobby selanjutnya. Dan 2 kali lobby hasilnya adalah kita menunggu WR1 untuk berbicara. Ini secara struktural. Karena kita tidak mau orang lain, kita mau WR1 secara akademik. Menyampaikan komunikasi kepada Bapak Rektor bahwa kami ada di sini menunggu. Jadi apa responnya? Mau atau tidak? Datang atau tidak? Itu saja. Tapi sampai jam berapa saat ini? Bilang WR1 pun tidak. Jadi mungkin setelah ini selain kami cari rektor, kami juga cari WR1. Takutnya jangan sampai masa aksi culik. Kami juga tidak mau. Kami tidak mau karena kami mau kondisi. Tapi ya kami sangat menyayangkan. Semoga saja diculik dan biar saya yang tangani masa aksi. Tapi kalau hilang begitu saja, saya sangat prihatin karena kita di sini tidak ada indikasi untuk pukul memukul apa saya. Kita mau negosiasi apa segala macam lancar, tapi nah ini lihat saja kita segel karena WR1 tidak muncul katanya komunikasi kan 1 menit tidak cukup. Ya publik menilai sendiri saja. Saya tidak kasih penilaian apa-apa. Publik sudah pintar kok. Jadi silakan menilai sendiri terhadap indikasi, silakan. berarti bisa dibilang aksi hari ini tidak dapat jalan keluarnya ya, karena tidak bertemu rektor. Ya ini hasilnya. Ini jalan keluar. Berarti bisa dipastikan untuk kegiatan selanjutnya akan menurunkan aksi yang masa yang lebih besar lagi. Iya, kita pastikan itu bahwa kita akan bergandengan dengan seluruh elemen yang ada. Bahkan kalau kepegawaian, dosen-dosen kalau ada yang merasa bahwa ini juga tidak adil ikut menyerahkan, kami juga siap itu sama-sama memberikan. Tapi kami ya sadar juga orang organisasi kita jadi sadar. Baik. Ini pertama kali ya melakukan aksi semacam ini di AKN. Ya, mulai hari ini saya mau bilang sejarah sudah mulai. AKN Kupang sudah memiliki kemajuan dan hal ini ke mahasiswa. Nah ini adalah hasil didikan dari WR3 yang dipecat itu. Itu hasilnya. Karena WR3 pun kami bertemu kan pukul meja dengan beliau. Kenapa? Kan kami tidak setuju. Kalau tidak setuju dengan dia, kami banting pun tidak masalah. Karena memang ini ruang dialogisasi ketika kami menyampaikan, dan kalau siapapun itu ketika tidak mau menerima kami sebagai mahasiswa, kami pasti akan menyampaikan dan kami akan melakukan apa yang bisa kami lakukan itu. Oke, baik. Ada lagi? Oke. Saya izin konfirmasi satu hal bahwa kami tidak mau ditunggangi oleh apapun. Sekali lagi, kami tidak mau ditunggangi oleh apapun. Bahkan hari ini teman-teman media semua melihat saya sendiri ada di sini bersama teman-teman ketika dalam diskusi banyak organisasi yang menawarkan diri untuk bergabung dalam aliansi. Tapi saya dalam hal ini sebagai pengambil keputusan dan ada doa mawa kami menolak karena kami hanya ingin kami internal saja. Artinya kami tidak ingin digiring oleh satu pihak lagi dihimpit seolah-olah kami ditunggangi oleh kepentingan A, kepentingan B. Bahkan kajian yang kami buat pun tanpa sepengetahuan satu dosen pun, satu pun tidak. Dan ketiga korban pun tidak. Kalau tidak apa kita bisa menunjukkan bukti komunikasi kita juga tidak terlalu. Jadi kita hanya meminta informasi terkait SKI yang ada sih. Kakak menarik tadi kata Bung statement tentang mempunyai bukti-bukti, mempunyai bukti-bukti tentang hal-hal yang dilakukan yang tidak sesuai dengan aturan oleh pejabat-pejabat di AKN. Terkait bukti itu yang tidak maksudnya kita datang untuk meminta Bapak Rektor sampaikan tentang hal itu, tentang kejanggalan itu. Karena kita merasa itu sebenarnya tidak harusnya begitu. Nah kalau menurut Bapak Rektor itu memang sudah benar, maka sampaikan kepada kita. Kemudian kita menyampaikan argumen kita lagi kenapa kita tidak sepakat. Tapi dari Bapak Rektor belum sampaikan, nah kita juga belum bisa menyampaikan bahwa ini kejanggalan. Sebenarnya ada kajiannya semua, tapi kita ingin bertemu dengan Bapak Rektor untuk menyampaikan secara langsung. Oke, baik. Terima kasih.